Ini salah satu bentuk, ya kan, perjalanan di laut tadi itu yang diceritakan. Yang dibelah tadi itu dari 12 belah jalur. Nah, di sini kan nampak ada air di sini kan. Nah, di sini ada ikan itu tadi ceritanya kan. Nah, mereka itu jalurnya di sini. Ya kan? Jalan. Ini mukjizat. Ya. Dan ini tidak bisa pula diulang oleh Nabi Musa. Jangan kira nanti Pak Ino kita belawi dah tu lah ya. Tu nya toko-toko lo kalau itu hilang kan. Enggak. Karena mukjizat. Iya, ya kan? Karena kalau itu menurut Allah ya bagian dari mukjizat. Allah yang perintahkan. Termasuk tadi ketika di lembah tua, ya kan, Muqaddasu, tua kan itu tuh. Ada lembah tua yang nampak api tadi itu. Ya kan? Itu di lembah tua namanya itu, lembah Muqaddas yang suci. Ya, disitulah Nabi Musa berdialog dengan Allah. Yang ditanya tadi, apa di tanganmu ya Musa? Coba lemparkan tongkat itu, kan itu kan? Maka tongkat itu berubah menjadi ular. Dan Nabi Musa terkejut dan takut. Kata Allah, ambil kembali. Nah, jadi tongkat kembali. Nah, itu kan akan dipergunakan nanti ketika berhadapan tukang sihirnya Fir'aun. Jadi dipersiapkan, Bu, dipersiapkan. Nabi Musa itu dipersiapkan di suatu lembah. Baru nanti setelah itu izhaba ila Fir'aun, datangi Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Nabi Muhammad SAW dipersiapkan juga. Iya kan? Maka di rohaninya dipersiapkan. Sampailah turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun di suatu tempat yang sunyi, ya, satu gua yang kita sebut dengan gua Hira kan, di situ itu. Nah, ini bentuk ya penyelamatan terbesar sebenarnya, ya, Bani Israel, ya, yaitu bertemu dengan. Nah, sekarang bagaimana Musa, Fir'aun? Tadi kan dikatakan di sini, Fir'aun durhaka kepada Rasul, yaitu Musa. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat, ya kan? Fa'akhaznahu ahzaw wabila. Ini kami ambil kembali kenikmatan kekuasaan itu diambil oleh Allah kembali. Nah, salah satu bentuknya itu caranya ditenggelamkan, ya kan? Maka Fir'aun ditenggelamkan. Di mana ditenggelamkan? Di laut yang sama. Kan Laut Merah itu kan besar. Bukan dia ditenggelamkan di ujung di Muaro, itu deh, Bu. Di laut yang sama, di tempat yang sama. Di tempat itu Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan. Di tempat itu juga Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Jadi bagi Allah apa sulitnya, gitu ya. Nah, tadi ada yang ketika tenggelam ini, tadi ada kutip ayat tadi. Nah, saya buka surat Yunus itu, Bu, yang dibacakan tadi itu. Ya kan? Hatta iza adrakahul gharakul, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ya kan? Qala, lalu Fir'aun mengatakan, sempat dia mengatakan di waktu mau tenggelam dia. Ketika kondisi seperti ini, Ustaz tadi cerita apa? Ada ikan-ikan kan? Nih, nampak. Karena air laut itu kan jernih. Iya kan? Nah, ketika hampir tenggelam, gharaku. Latibo di antara air dengan kepalanya itu, kok badan lah tenggelam apa namanya Pak tuh? Kalau dalam air, tapi itu cagu-cagu dalam air apa tuh? Hah? Cagu-cagu gitu ya bahasa awaknya ya. Iya kan? Kalau badannya sudah tenggelam, kalau dia meninggal, tenggelam dia nih. Cuman karena belum tenggelam itu gitu ya kan? Ya, hampir-hampir tenggelam. Lalu Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah. Padahal tuh ngaku jadi Tuhan. Barunya tahu, sadar. Makanya ada dialog begini. Ketika Nabi Musa mengatakan
supaya dia beriman kepada Allah kan, kepada Tuhan Musa. Firaun mengatakan, siapa tuh Tuhan Musa itu? Ya. Tuhan yang tinggi. Dipintarnya Haman kan buat bangunan untuk melihat seberapa tingginya Tuhan Musa. Padahal ini yang aku jadi Tuhan. Artinya yang kecil tadi bodohnya itu. Haman boleh membuat apa salahnya mengecek? Ya Firaun, engkau kan Tuhan. Ngapa pula engkau ingin lihat Tuhannya Musa? Dima kira-kira yang menyebab mati kutunya Firaun itu ibu-ibu. Ketika Nabi Musa mengatakan Tuhan Musa itu adalah Tuhan ibu bapakmu dan nenek moyangmu. Itu yang paling berat yang memukul oleh Firaun. Tentu takkan ada orang sadonya. Siapa Tuhan dan sabananya? Kalau memang Tuhan itu Tuhan ibu bapaknya Firaun. Firaun kan dilahirkan. Lalu ibunya siapa Tuhannya? Kok tiba-tiba sih di tengah-tengah ada Tuhan itu? Yang ibunya, bapaknya, nenek moyangnya? Ya kan? Itu sebenarnya. Ya kan? Yang didustai oleh Firaun. Baru dia ngaku di sini. Ya kan? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi dua itu pengakuannya. Bahwasanya aku beriman tiada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Dan saya mengaku menjadi orang Islam. Iya. Tapi karena lah sampai di goroku, lah sampai di siku, kan dua tobat iman itu tidak diterima lagi kalau napasnya sudah sampai di tenggorokan. Itulah alasannya kenapa. Ya kan? Jadi kalau mau taubat harusnya jangan tunggu dulu. Angok tiba di kecek. Kalau lah sakaratul maut tuh orangnya itu apa keadaannya kini? Lah cie-cie angoknya. Kalau kini angok apa? Dua-dua. Kalau beko cie-cie. Dia malah mengaku jadi orang Islam, wa ana minal muslimin. Tapi pengakuannya itu sudah di akhir hidupnya, maka tidak diterima. Iya, sebenarnya ibu-ibu enggak. Jadi manusia ini siapapun dia, pasti dia mengakui ada Tuhan. Termasuk Firaun. Pasti. Kalau ada yang mengaku sekarang ini ateis umpamanya, tidak mengaku adanya Tuhan, ya pasti bu. Kenapa? Karena pengakuan terhadap Tuhan itu kebutuhan. Lalu apa yang menyebabkan rasa bertuhan itu tidak muncul? Kesombongan. Jadi kesombongan itu menutupi keimanan. Jadi keyakinannya dia kepada Tuhan itu ditutupi oleh kesombongan dia. Kini kesombongan itu tidak ada lain. Lalu apa yang muncul? Letenglam seperti tadi itu, tentu tidak ada lagi kesombongan itu habis. Kalau kesombongan nggak ada, yang muncul adalah iman. Iya kan? Iya betul itu.